Enggak, kalau nganu ini kan pakai dua apa jenenge? Dua tes. Mau yang punya Oh saya atau ya. punya jenengan? Punya Oh, punya saya apa saya. punya jenengan? Punya saya dulu, J. Oh, nggih, monggo. Kemudian Pak Rian nanti yang video Ya, ini saya sudah nggak saya iso rekam, Bu. nggak Nggih, ini saya ketiga sudah nih. rekam. Nggih, nggih, ini sudah saya rekam. Oke siap ya. Nggih, monggo. Pakai saya dulu apa Jiran? Ini jangan saya dulu aja gimana, Bu? Ya wes, yang ngono. Nggih, nggih. Oke, kita mulai saja ya Ya, untuk sip Pak. ya praktek dari coaching kita dari kelompok 4, saya dan Bu Sutari. Monggo. Dengan sebagai coach, saya coach. Jenengan dulu Bu Tari. Jenengan dulu, Bu. Assalamualaikum Pak Rian. Waalaikumsalam Ibu Tarni. Alhamdulillah senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan Pak Rian. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat selalu Bu Tarni. Wah, luar biasa ya Pak. Alhamdulillah. Ya, bagaimana berita hari ini? Kabarnya untuk hari ini aman-aman? Ya, aman sih Bu, karena di sini ada apa hal-hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu Sutarni. Mungkin permasalahan ini yang saya hadapi di kelas, Bu. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh Pak, silakan. Pak Rian, boleh tahu permasalahannya apa? Oke. Jadi begini Bu, ini saya dan anak-anak sering melihat mereka itu membuang sampah sembarangan Bu, baik di kelas ataupun di lingkungan sekolahan. Saya itu melihat mereka itu membuang sampah mereka sembarangan, seperti contohnya di laci. Dan padahal kita tahu ya Bu, untuk sampah sendiri kita sudah ada tempatnya, namun kita tidak bisa apa ya istilahnya tertib dalam naruh sampah itu sendiri ya Bu. Jadi saya itu sebagai wali kelas prihatin karena anak-anak tidak bisa membuang sampah sembarangan Bu. Oh, begitu ya, Pak. Jadi, untuk arah perbincangan kita hari ini, Pak Rian ingin membahas tentang anak-anak. Kelas berapa, Pak? Kelas 4 Bu. Oke, yang membuang sampahnya sembarangan gitu ya, Pak? Iya betul. Saya ini saya dapat mencari solusi bagaimana mengatasi anak-anak yang dimana dia membuang sampah itu tidak pada tempatnya. Nah, karena membuang seperti itu bagaimana ya Bu? Ya kita tidak enak juga dipandang mata, apalagi menimbulkan penyakit Bu. Betul sekali, Pak. Saya sangat memahami bagaimana keadaan Pak Rian sebelum kita mencari solusi. Apakah Pak Rian mengetahui kira-kira ini penyebab mereka melakukan pembuangan sampah sembarangan itu? Apa sih kira-kira menurut Pak Rian? Menurut saya itu ya Bu, saya kira kalau alasan jauh dari pembuangan sampah, tempat sampah itu enggak ya, karena kita lihat tempat sampah itu banyak bersebaran di sekitarnya. Nah, alasannya mungkin nampak anak-anak itu memang kurang kesadaran dari dirinya sendiri Bu, seperti itu. Berarti permasalahannya anak-anak kurang sadar gitu ya Iya. untuk menjaga kebersihan di lingkungannya. Kemudian sehingga mereka membuang sampahnya sembarangan gitu ya, Pak? Ya, makanya dia masih seenaknya saja. Beberapa anak juga sering membuang sampah. Ternyata itu tapi ternyata nyatanya itu juga masih banyak. Saya lihat di laci-laci meja mereka Ibu. Jadi tidak hanya di lantai ataupun halaman, tapi laci-laci mereka juga banyak sekali sampah. Kemudian selain kurangnya kesadaran dari mereka, kira-kira Pak, apalagi nih penyebabnya? Kalau Pak Rian tahu lagi mungkin apa?
Kalau saya lihat ya, ya mungkin dari anak-anak itu sendiri kurang tahu bahayanya membuang sampah sembarangan, Bu. Jadi mereka itu anak-anak belum tahu dampaknya gitu ya, Pak? Iya, jadi kayaknya di situ juga selain mereka masih kurang sadar, mereka juga tidak tahu bagaimana kalau terus dipandang mata juga nggak enak sampahnya, ya berserakan dan juga bisa mengganggu kenyamanan orang lain. Menurut saya, mereka juga harus masih belum tahu dampaknya juga. Kenapa membuang sampah itu eh, tidak boleh sembarangan. Itu ya bisa menularkan penyakit dan apalagi jika seperti itu nanti itu akan menjadi sarang nyamuk dan serangga-serangga lainnya. Itu kan tentunya sangat berbahaya ya, Bu. Betul sekali, Pak. Memang anak zaman sekarang memang perlu lebih intens perihal menyadarkan mereka terkait pentingnya kebersihan. Nah, ini ada kekurangnya kesadaran dari anak-anak, kemudian mereka juga tidak tahu dampaknya gitu ya, Pak. Terkait permasalahan penyebab mereka membuang sampah sembarangan. Nah, dari beberapa permasalahan yang Bapak gambarkan tadi, kira-kira apa sih langkah yang cocok, rencana, solusi yang cocok untuk mengurangi atau bisa menghapus ketidaksadaran mereka tentang membuang sampah? Iya Bu, ini saya juga sudah mempunyai rencana. Nah, nantinya di pelajaran itu saya yang menyelipkan ini Bu, untuk menayangkan video tentang dampak membuang sampah sembarangan itu seperti apa, agar mereka itu juga bisa melihat sampah-sampah itu dibersihkan dan sangat menumpuk, tidak dibersihkan dan sangat menumpuk itu bagaimana akibatnya. Nah, selain itu juga yang namanya video juga kita harus terus-menerus mengingatkan kepada anak-anak ya Bu. Ya mungkin saya akan menambahkan dengan adanya kesepakatan kelas di awal pembelajaran sebelum kita melakukan pembelajaran. Mungkin itu yang mungkin saya akan lakukan, Bu. Wah, luar biasa ya, Pak. Jadi ada rencana solusi berupa memutarkan video biar contohnya lebih konkret Iya. gitu ya, Pak. Iya, Bu. Nah, kemudian pembuatan poster untuk kenyamanan, Iya, keyakinan siap. kelas, kemudian yang di dalamnya ada kesepakatan menjaga Iya. kebersihan gitu ya. Iya, Bu, siap. Kira-kira ada nggak solusi lain? Karena Eh, kalau solusi yang Bapak tawarkan ini kan ya, sifat untuk kelas ya. Kemudian kebersihan juga tidak hanya berlaku untuk kelas Bapak saja, tapi juga seluruh lingkungan sekolah loh. ya, Nah, kira-kira apakah Bapak punya solusi agar dampak untuk positif ini yang Bapak gagas itu bisa dirasakan oleh seluruh kelas sehingga satu sekolah secara lingkungan juga bisa merasakan dampak positif itu, Pak. iya Bu, solusi yang saya tawarkan di kelas ya saya punya rencana yaitu eh, saya mendapatkan alasan seperti ini. Saya juga mengamati di lingkungan sekitar dan ternyata itu apa ya banyak sekali sampah gitu. Nah, anak-anak juga di situ membuangnya tidak di dalam tong sampah. Dia malah membuang sampahnya di atas tutup dari tempat sampah itu sendiri dan ternyata tidak hanya di kelas saya juga berupaya untuk ini Bu, konsultasi dengan Bapak Ibu guru dan juga Ibu kepala sekolah karena bagaimanapun mereka juga sebagai pemangku kebijakan yang ada di sekolahan kita. Nah, jadi nantinya saya juga menyampaikan ini supaya ada tindak lanjutnya dari sekolah terutama. Kebetulan ini di pertengahan semester 1 ini mau rapat Bu menentukan tema untuk proyek begitu ya.
Nah, barangkali bisa dijadikan tema untuk semester tahun ini. Nah, misalnya kita bisa mengelola bumi lestari yang difokuskan ini untuk anak-anak, di mana anak-anak akan terbiasa untuk membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu mungkin Bu dari saya. Wah, luar biasa ya. Bumi lestari berarti menjaga agar bumi kita tetap lestari gitu ya, Pak? Tetap Ya, hijau, tetap bersih, asri gitu. iya, iya Bu, sama betul sekali. Di sini tidak ada sampah pokoknya seperti itu. Wah, luar biasa. Pak Rian ada ide untuk menerapkan pada sistem pembelajaran P5 karena P5 juga merupakan karakter yang harus ditanamkan ke siswa kita. Ya, di era kurikulum kemerdekaan. Nah, terkait solusi yang sudah Bapak rencanakan, ini sangat luar biasa. Namun, sore ini solusinya juga tentunya butuh sebuah komitmen dari Bapak. Kira-kira komitmen apa yang akan Bapak lakukan agar semua rencana aksi itu bisa berjalan dengan baik dan tentunya di dalam komitmen itu juga Pak Rian tidak mungkin berjalan sendiri. Nih, ya, membutuhkan sebuah dukungan dari lingkungannya, dari orang sekitar. Kira-kira apa Bapak komitmen kemudian kemudian dukungan seperti apa yang Bapak harapkan bisa membantu Bapak? Ya Bu, di sini untuk permasalahan saya sendiri bisa teratasi. Ya jelas, memang betul saya berkomitmen untuk bisa menayangkan video terus-menerus akan saya lakukan di dalam kelas saya, karena saya juga ingin anak-anak kelas saya tahu dan mengerti bahayanya membuang sampah sembarangan. Nah, bahkan nanti ketika ada anak yang melakukan pelanggaran dengan keyakinan kelas itu yang telah kita sepakati sebelumnya, pasti ada kita lakukan, yaitu segitiga restitusi, yang biar anak-anak di sini juga bisa melakukan ini untuk bertanggung jawab. Intinya apa yang setelah dilakukannya dia dapat bertanggung jawab penuh dengan apa yang telah dilakukan. Ya, sedangkan untuk rencana yang tadi untuk tema untuk P5 itu jelas bagaimana komitmen saya menjadi koordinator P5 juga ya Bu. Di sini ikut andil dalam menentukan dimensi, menentukan alur kegiatannya seperti apa. Misalnya di tahap kontekstualisasi itu nanti bisa mendatangkan narasumber. Nah, narasumber dari DLH atau ya Dinas Lingkungan Hidup. Nah, itu akan tentunya mendapat dukungan yang lebih baik lagi dari kepala sekolah. Kayak kepala sekolah juga dapat membantu ataupun meng-ACC anggaran yang kita butuhkan, karena kita tanpa adanya dukungan dari kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat kita tidak bisa berbuat banyak Bu. Seperti itu Bu. Wah, luar biasa, hebat idenya Pak Rian. Menerapkan sebuah solusi ke dalam sebuah tema P5, kemudian mendatangkan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup. Nanti bisa saya tiru ini loh Pak, luar biasa. Jadi Bapak dari datang ke saya kemudian bercerita tentang keluh kesahnya terkait anak didiknya yang kurang sadar terhadap membuang sampah. Kemudian Bapak sudah memaparkan penyebabnya, apa kemudian ternyata Bapak juga sudah memikirkan beberapa solusi-solusi untuk mengatasi sebuah permasalahan yang ada. Dan ternyata solusinya luar biasa, apalagi komitmen Bapak sangat luar biasa. Terlebih Bapak juga sebagai koordinator, yaitu saya yakin nih
biasanya terasa teratasi ya untuk kendala-kendala terkait sampah yang ada di lingkungan Bapak. Ya, amin, amin Bu. Mudah-mudahan bisa. Udah beres ya Pak ya ini persoalannya? Ya Bu, ternyata apa yang ya Bu Ada yang ternyata. resah atau bagaimana? Ya, ternyata apa yang setelah saya ngobrol dengan jenengan ini, awalnya saya galau memberikan pandangan saya terhadap permasalahan saya, tapi lewat coaching ini kepada saya ini luar biasa juga, ternyata permasalahan saya didapatkan atau ditemukan solusinya. Loh, kan Bapak sendiri yang sudah menemukan solusinya. Wah, saya juga merasa lega Bu. Akhirnya jenengan Pak bisa senyum secara ikhlas gitu ya. Ya. Pokoknya nanti kalau sudah diterapkan, saya ini pengen sekali nih nanti dikabari terus ya untuk proses perkembangannya. Apalagi nanti pengen nih saya juga dikasih tahu dokumentasinya dari awal sampai akhir gitu ya Pak. Gitu ya. Ketika memberikan pemateri ya gitu, apalagi untuk nanti posternya, nanti bolehlah saya diberi informasi. Siapa tahu nanti bisa saya contoh juga untuk sekolah saya, gitu ya Pak? Ya Bu, nanti saya akan kalau ada hal apapun saya akan konsultasikan ke jenengan. Saya akan menemui jenengan. Terima kasih ya Bu. Terima kasih juga sudah dipercaya oleh Pak Rian untuk mendengarkan segala keluh kesah dan ternyata di dalam sesi mendengar ini saya juga mendapatkan ilmu loh dari Pak Rian. Terima kasih juga atas ilmunya ya Pak. Sama-sama Bu. Bagaimana ini Pak Rian? Ada lagi yang ingin kita bahas atau sudah cukup Pak? Ya Bu, nanti kita lanjutkan lain kali atau ketika ada yang ingin saya tanyakan Bu. Baik, kalau begitu, terima kasih Pak Rian. Semoga sukses dengan segala rencana aksinya. Dan semoga program Bumi Lestariku tadi yang di tema P5 bisa berjalan dengan baik untuk menciptakan bumi yang lebih hijau. Kalau gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Sutarni. Terus kita lanjut ke coaching yang kedua yaitu jenengan Bu. Kita mulai, monggo untuk Ini aku cuma sederhana loh Pak. Enggak apa-apa Bu, santai aja. Oke, kita mulai ya mungkin ya. Mudah untuk. Oke. Di sini saya sebagai coach ya, jangan sebagai saya sebagai ya. coach, jangan sebagai coach ya. Coach ya. Oke. Assalamualaikum, selamat siang Pak Rian. Waalaikumsalam, selamat pagi, siang Ibu Tarni. Pak Rian, bolehkah saya minta waktu sebentar? Saya mau bercerita tentang apa ya yang saya rasakan akhir-akhir ini. Boleh Bu Tarni, apa yang mungkin Bu Tarni mau ceritakan kepada saya? Terima kasih Pak Rian. Begini Pak, akhir-akhir ini saya itu merasa murid-murid saya itu kurang bersemangat dalam menerima pelajaran di kelas gitu. Menerima pelajaran yang saya berikan. Nah, murid-murid juga terlihat lesu begitu Pak. Dan bahkan ada yang sering melamun, ada yang sering jalan-jalan, ada yang kurang aktif begitu Pak. Kalau ada pertanyaan, kemudian banyak sekali permasalahan yang saya hadapi tentang pembelajaran. Nah, mereka itu tidak bisa konsentrasi saat mengajar. Oh, jadi Bu Tani akhir-akhir ini merasa bahwa murid-murid jenengan kurang bersemangat dalam pembelajaran ya Bu? Betul Pak Rian.
Baik Bu, apa yang mungkin Bu Tani harapkan dari percakapan kali ini Bu? Begini Pak, saya ingin menemukan solusi atas permasalahan saya ini Pak. Baik, jadi gini Bu Tarni, ingin menemukan solusi atas permasalahan peserta didik yang kurang bersemangat dalam pembelajaran ya Bu. Nah, menurut Bu Tarni sendiri, hal apa sih yang membuat murid itu dari murid Bu Tarni kurang bersemangat dalam proses pembelajaran menurut dari Bu Tarni sendiri? Kalau saya ingat kembali akhir-akhir ini pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan begitu, Pak. Saya terlalu dominan untuk berbicara begitu. Karena saya merasa harus segera mengejar materi. Saya juga kurang memberikan kesempatan pada murid untuk aktif berbicara saat pembelajaran begitu, Pak. Oh, begitu ya, Bu. Lalu momen seperti apa yang Bu Tarni yang biasa membuat murid Bu Tarni sendiri itu semangat seperti itu, Bu, dalam proses Hmm, pembelajaran? murid saya itu sangat suka kerja kelompok, Pak. Setiap kerja kelompok mereka pasti aktif semua, Pak, begitu. Oh. Aktif seperti apa kira-kiranya, Bu? Yang Bu Tarni maksud itu seperti apa? Saat berkelompok, murid-murid terlihat antusias. Mereka bekerja sama menyelesaikan tugas kelompoknya masing-masing. Kemudian tidak ada murid yang santai-santai begitu. Mereka semua bertanggung jawab. Semuanya bekerja begitu, Pak. Apakah ada lagi Bu momen momen di mana peserta didik Bu Tari sendiri bersemangat dalam proses pembelajaran dari Bu Tari itu sendiri? Mungkin Oh selain itu iya, tadi. murid-murid sangat senang saat ada game begitu atau ice breaking. Hmm. Mereka antusias dan bersemangat. Pokoknya kalau pembelajarannya menyenangkan, murid-murid pasti semangat begitu, Pak. Wah, saya sependapat dengan Bu Tarni. Saya yakin kok sekali bila Bu Tarni menerapkan pembelajaran yang dimana menyenangkan, murid-murid tentunya pasti akan selalu antusias dalam proses pembelajaran berlangsung, Bu. Jadi Jadi sekarang rencana Bu Tarni sendiri untuk menyelesaikan permasalahan murid yang kurang bersemangat dalam proses pembelajaran ini kira-kira seperti apa, Bu? ini Pak, saya akan merancang pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian seperti kerja kelompok, agar semua murid dapat ikut andil dalam proses pembelajaran. Kemudian saya tidak akan banyak ceramah lagi seperti kemarin-kemarin begitu Pak. Wah, bagus sekali itu, Bu. Lalu kira-kira apalagi yang bisa Bu Tarni rencanakan untuk proses pembelajaran selain tadi? Saya juga akan memberikan games untuk penguatan pembelajaran. Selain murid mendapatkan pengetahuan, tentunya mereka juga merasa senang. Juga melakukan ice breaking ketika mereka mulai terlihat jenuh begitu, Pak. Wah, bagus sekali. Untuk membangkitkan semangat lagi bagi anak-anak begitu, Pak. Wah, bagus sekali, Bu. Rencana Bu Tarni mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Amin. Makasih Pak Rian. Ya. Nah, Bu Tarni, kapan nih kira-kira akan melaksanakan rencana Bu Tarni tersebut? Kira-kira? Ya, sesegera mungkin Pak. Saya akan segera merencanakan dari modul ajarnya dulu Pak. Wah, bagus sekali Bu Tarni. Saya sangat mendukung apa yang telah Bu Tarni lakukan. Mudah-mudahan semua yang Bu Tarni lakukan diberikan kelancaran dan sesuai dengan harapan dari Bu Tarni sendiri.
Amin. Terima kasih Pak Rian atas waktunya. Sama-sama Bu Tarni. Sukses selalu ya Bu. Amin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Oh, oke. Alhamdulillah sudah selesai ya. Bu. Bu Siti, ini bagaimana? Sudah selesai? Untuk rekamannya apakah dihentikan? Oke, kita akan melakukan refleksi dulu ya Bu dari yang sudah kita praktekkan dengan 2 kasus yang berbeda, yaitu tentang satu saya yang dimana mencari solusi bagaimana menangani peserta didik yang notabene sulit dalam apa ya istilahnya membuang sampah pada tempatnya seperti itu. Terus jenengan juga dengan permasalahan pembelajaran yang ada di kelas. Tentunya kita lihat Bu, tadi sudah sesuai atau belum Bu kira-kiranya Bu? Sudah bagus Pak, sudah sesuai. Atau ada yang mungkin yang kurang atau terlewat mungkin yang menurut jenengan masih menjanggal? Sudah bagus Pak Rian, juga sudah apa tadi? Sudah memberikan solusinya sendiri, menemukan solusinya sendiri, kemudian permasalahannya apa, sudah sesuai dengan temanya. Selanjutnya Pak Rian juga akan merencanakan ya setelah menemukan solusi, kemudian merencanakan apa yang akan dilaksanakan sesuai dengan rencana mudah-mudahan. Oh iya, siap. Berarti saya juga tadi sudah melihat Bu Tari juga di situ jenengan sudah memberikan sebuah permasalahan ataupun apa yang dengan hadapi di situ juga jenengan sudah memberikan apa ya istilahnya solusi dari permasalahan yang jenengan sampaikan dan alhamdulillah itu juga sesuai dengan apa jenenge sesuai dengan kemarin tupoksi apa ya Tisa apa berarti ya kemarin ya? Ya, yang Tirta. itu Tirta ya, sesuai dengan Tirta dan kita istilahnya ada identifikasi terlebih dahulu sebelum kita menemukan solusi yang bisa mengatasi permasalahan tersebut. Nah, saya rasa sih sudah bagus Bu dari apa yang kita apa sih praktekkan kali ini yaitu sistem coach yang dimana insya Allah ini juga nanti bermanfaat untuk kita di lingkungan satuan pendidikan kita masing-masing. Dan ini saya juga sedikit banyak terbantu karena saya juga di sini kan modelnya apa rombel Bu A dan B. Tentunya saya dan A dan B kan harus sejalan sepikiran gitu loh Bu. Jadi mau tidak mau juga harus ada pakai sistem coach ini yang membantu saya supaya sepaham antara kelas A dan kelas B ini sendiri. Mungkin itu sih yang saya dapatkan dari sistem coach ini sendiri dan alhamdulillah itu juga luar biasa sekolahnya Pak Rian ya. Ya, dan itu juga sudah kami lakukan jadi ya sudah berjalan baik seperti itu. Jadi tinggal kita apa latih terus saja menerus supaya ini juga menjadi lebih baik lagi seperti itu. Ya, mengalir ya Pak. Mengikuti arus begitu. Ya. Mudah-mudahan rencana yang Bapak Rian juga berhasil untuk kelanjutannya seperti itu. Ya. Ini untuk refleksi hanya omongan atau tulis saja ya Bu? Ada tulisnya juga ya? Ini hanya omongan atau tulis buat? Saya tanya Bu, saya tanya. Oh, ya wes. Di anu enggak ada tuh. Mudah-mudahan juga kalau kita dengan teman kita sejawat gitu ya Pak, bisa
terrealisasi seperti ini. Iya, karena gini Seperti Bu, kalau kita kan di sini terbatas dengan ini rukol juga, jadi kan kurang maksimal aja untuk kita bahas masalah hal-hal yang menjadi dasar permasalahan seperti itu lah. Nah, saya sih harapannya sih apa ya, mudah lah untuk diimplementasikan di sekolahan. Kayak contohnya kemarin juga masalah outlink kelas dan lain-lain itu kan juga kita bahas bareng-bareng Bu, tidak hanya satu kelas kita bahas, tapi juga dari kelas lain, kelas A misal saya kan kelas B, jadi kan ada omongan terlebih dahulu, jadi seperti itu. Bu, apa ini bersaing begitu Pak? Apa enggak kerjasama begitu? Maksudnya apa Bu? sebuah bareng-bareng gitu, diangkat Iya, bareng gitu apa memang enggak, ini agak kita bersaing gitu? bareng-bareng. Jadi kita sebelumnya kan juga istilahnya menanyakan problem-problem yang ada di, kayak contoh saya dalam arti menangani bagaimana sih paguyuban yang benar seperti apa, terus apa yang harus kita lakukan, yang apa yang tidak harus kita lakukan. Nah, tentunya kan saya juga harus bertanya secara langsung kepada rekan sejawat saya sendiri, yaitu guru yang A dan yang B itu kan harus istilahnya sinkron gitu loh Bu, karena takutnya juga nanti kalau ada perbedaan antara orang tua satu dengan orang tua dua kan berbeda persepsi seperti itu. Tentunya itu juga menjadi permasalahan tersendiri bagi saya yang terutama di sini kelas 4 Pak. Seperti itu. Ya luar biasa, hebat Pak. Siap. Mudah-mudahan di sekolah varian maju terus, semangat. Amin, 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 amin. Mudah-mudahan ya Bu Tari juga semakin maju lagi, tidak ada masalah-masalah yang berarti Bu, seperti itu. Amin. Oke. Kalau Mungkin ya Bu. kami itu biasanya background dari lingkungan ya Pak. Iya, Orang iya. tua itu, lah itu yang membuat di sekolah kami itu kadang terkendalanya di situ. Iya, iya. Siap. Berarti untuk Di sisi lain pengen maju, di sisi lain pengen. berarti untuk Nah, refleksi sendiri Bu, di sini kita mengacu ke Rukol kemarin. Di situ kan ada 4 ya. poin. Nah, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi? Kalau saya sendiri, mungkin saya memahami bagaimana kita istilahnya penanganan dalam mengatasi masalah sampah yang terutama di dalam lingkungan sekolah. Mungkin seperti itu Bu. Kalau jenengan mungkin Kalau di tempat saya itu kalau sampah, karena sekolahan kecil ya Pak. Oke. Nah, ini kan masih tahap berlomba anak-anak untuk sampah plastik dan sampah kertas itu dikumpulkan sendiri-sendiri per kelas begitu. Kemudian mereka berlomba-lomba banyak-banyakan. Jadi apa yang mereka jajan bekasnya itu mereka cuci, misalkan gelas plastik mereka cuci, kemudian mereka sisihkan, kemudian dimasukkan ke dalam karung yang sudah disediakan anak-anak sesuai kelasnya begitu. Dan nanti intinya di di akhir ya. semester biasanya ada Ya, lomba lomba banyak-banyakan. ya. Intinya diperlombakan ya Bu, untuk lebih Ya. serunya seperti itu ya Bu. Oke. Hmm. Mungkin kira-kira yang bisa diperbaiki atau ditingkatkan dari permasalahan problem saya tadi kira-kira bagaimana Bu? Tadi Yang udah menurut bagus ya. di permasalahan apa kira-kira apa Pak? Ya kalau saya sendiri kan sampah, kalau jenengan tadi kan masalah pembelajaran. Nah kalau saya sendiri kan tadi bilangnya kita membuat poster, kita membuat edukasi lewat video, kita bisa mendatangkan orang untuk mensosialisasikan kepada anak-anak, terus kita juga bisa menambah fasilitas yang ada di sekolahan. Itu sih untuk yang dari saran saya tadi. Ya intinya untuk yang diperbaiki ya pasti ada Iya. itu tadi yang saya sampaikan tadi. Lalu jenengan tadi kan dengan metode-metode Pembelajaran. pembelajaran yang menyenangkan, salah satu contohnya yaitu dengan games dan lain-lain. Nah tentunya itu juga akan menambah semangat dari siswa itu. Kami kan mengajar anak kelas 1 Pak. Yeah. Untuk anteng itu memang Yeah. agak berat. Ya, agak berat. Nah,
anak untuk fokus itu susahnya. Mungkin saya laksanakan ice breaking ya Pak. Iya. Saya lakukan ice breaking, kemudian dia antusias semangat. Kemudian duduk lagi, berapa menit lagi sudah mulai rame lagi. Iya. Itu permasalahan terus. Iya. Nah, kadang saya memang harus apa ya namanya, terapkan disiplin yang agak berat sebenarnya. Anak yang tidak selesai kadang tidak boleh pulang. Saya kadang-kala buat itu, dirampungke dulu sampai saya beri diskon, Pak. Anak-anak ini hanya sekedar mencontoh aja, misalkan itu ada anak kurang apa ya, ada anak yang berkekurangan tadi, saya kelompokkan begitu, anak-anak yang sudah bisa, nah yang perlu pendampingan khusus itu perlu pendampingan banget, itu anak yang kurang begitu, itu tuh sering pulangnya terlambat dan akhirnya orang tua yang menjemput itu mau dan sadar, oh iya, nah kemudian saya biasanya dijemput, mohon ke halaman sini, saya panggil begitu. Ibu bapak, ya bu, belum saya ngomong nih loh, mereka sudah nyadar. Ya bu, maaf, anak saya gini. Mereka nyadari sendiri seperti itu. Siap. Oke. Ya mudah-mudahan dari permasalahan tadi kita juga bisa menemukan solusi yang terbaik ya Bu kita. Oke, karena itu juga ini sudah suruh balik ke main untuk 14.5 ini. Monggo bisa dicek. Sudah dipanggil kah? Oke. Untuk Bu Suti, ini saya matikan atau enggak ya Bu? Lah iya, sudah dipanggil belum? Rekamannya saya matiin apa gimana? Rekamannya dimatikan. Dimatikan, Pak. Oke. Langsung saya berhentikan aja ya Bu. Ya, matikan. Kalau dimatikan nanti. Oke, siap. Saya berhentikan Bu ini.